Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai aljabar. Sebelum masuk ke materi aljabar, diharapkan anak-anak sudah memahami materi mengenai operasi pada bilangan bulat. Tujuan pembelajaran pada materi aljabar ini, yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dan percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal dan memahami bentuk aljabar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menyederhanakannya menggunakan bentuk aljabar. Materi yang pertama, pengenalan bentuk aljabar. Coba anak-anak perhatikan gambar buah apel dan mangga pada tabel berikut ini. Pada nomor 1 terdapat 3 buah apel, maka bentuk aljabarnya kita bisa melambangkan dengan bilangan 3 dengan keterangan 3 buah apel. Untuk yang nomor 2, kita bisa melambangkan bentuk aljabarnya dengan bilangan 2 dengan keterangan 2 buah mangga. Sedangkan untuk yang nomor 3, kita bisa melambangkan bentuk aljabarnya dengan X plus 2 dengan keterangan 1 keranjang apel ditambah 2 buah apel. Kenapa kita melambangkan dengan huruf X? Karena dalam 1 keranjang apel ini, kita belum mengetahui berapa banyak buah apel. Yang nomor 4, kita bisa melambangkan 2X. Sama seperti yang nomor 3, karena kita belum mengetahui berapa banyak buah apel dalam 1 keranjang, dengan keterangan 2 keranjang apel. Dan untuk nomor 5, kita bisa melambangkan dengan Y plus 1, dengan keterangan 1 keranjang mangga ditambah 1 buah mangga. Dan untuk nomor 6, kita bisa melambangkan bentuk aljabarnya dengan 3Y plus 1 dengan keterangan 3 keranjang mangga ditambah 1 buah mangga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Unsur-unsur pada bentuk aljabar. Contohnya terdapat bentuk aljabar 2X plus 4. Maka 2X bisa kita sebut dengan suku, dan 4 juga bisa kita sebut dengan suku. Jika dipecah lagi, 2 disebut sebagai koefisien, dan X sebagai variabel, sedangkan 4 sebagai konstanta. Di mana suku adalah bentuk dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Dan konstanta adalah suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu. Koefisien adalah faktor konstanta pada suatu suku, sedangkan variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Lebih mudah diingat, koefisien itu selalu diikuti oleh variabel. Misalkan 2X, 3Y, sedangkan konstanta tidak pernah diikuti oleh variabel. Misalnya 3, 2, dan selanjutnya. Bilangan real. Variabel itu bisa kita simbolkan huruf A sampai Z. Terserah kita mau menggunakan A atau Z atau B. Macam-macam suku. Suku satu atau suku tunggal adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan dengan operasi selisih atau jumlah. Contohnya 2X, X, atau 3Y. Suku 2 atau binom adalah bentuk aljabar yang dihubungkan dengan satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2X plus Y atau 2X plus 2 atau 2 plus 2X. Lalu yang ketiga, suku 3 atau trinom adalah bentuk aljabar yang dihubungkan dengan dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2X plus 3Y plus 4Z atau 2X plus 3Y plus 5
Yang terakhir, bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 2 suku disebut suku banyak atau polinom. Selanjutnya, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Sebelum kita memasuki materi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, sebelumnya anak-anak harus mengetahui pengertian dari suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya, jika terdapat bentuk aljabar 2x plus 3x y min x min 3 ditambah 3x min x kuadrat ditambah 6 min 2x, maka suku sejenisnya yang pertama yaitu 2x dengan negatif x kuadrat. Ini harusnya negatif ya. Suku sejenis yang kedua yaitu 3xy dengan negatif 2xy. Lalu yang ketiga min x dengan 3x. Ini harusnya negatif x ya. Lalu yang terakhir yaitu min 3 dengan 6. Langkah-langkah menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar. Langkah yang pertama, jabarkan bentuk aljabar yang diketahui. Langkah yang kedua, kumpulkan suku sejenis dari bentuk aljabar yang diketahui. Langkah yang ketiga, operasikan suku-suku sejenisnya. Yang keempat, sederhanakan. Contohnya, tentukan penjumlahan 7A plus 4B dengan 8A min 6B. Solusinya, yang pertama, jabarkan. Kita dapat menjabarkan 7A plus 4B ditambah 8A min 6B. Diperoleh 7A plus 4B ditambah 8A plus negatif 6B. Yang kedua, kumpulkan suku-suku sejenisnya. Kita tahu bahwa 7A plus 8A sejenis karena memiliki variabel yang sama dan pangkat dari variabel yang sama. Dan 4B sejenis dengan negatif 6B. Lalu, operasikan suku-suku sejenisnya. Diperoleh 15A ditambah negatif 2B. Lalu sederhanakan. Contoh selanjutnya. Tentukan pengurangan 7A plus 4B oleh 8A min 6B. Solusi. Langkah yang pertama, jabarkan. Kita dapat menjabarkan 7A plus 4B dikurangi 8A min 6B. Diperoleh 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi negatif 6B. Pada operasi bilangan bulat, kita tahu bahwa negatif jika ketemu dengan negatif akan menghasilkan suatu operasi baru yaitu positif. Langkah yang kedua, kumpulkan. Kumpulkan suku-suku sejenisnya. Langkah yang ketiga, operasikan. Diperoleh min A ditambah 10B. Selanjutnya, operasi perkalian pada bentuk aljabar. Langkah pengerjaan pada operasi perkalian. Jika terdapat contoh X plus A dikali X plus B. Langkah pertama, kita bisa mengalihkan depan dengan depan. Langkah yang kedua, depan dengan belakang. Selanjutnya, belakang dengan depan dan belakang dengan belakang. Dari langkah yang pertama, kita peroleh X dikali X ditambah X dikali B ditambah A dikali X ditambah A dikali B. Sehingga lalu kita operasikan X dikali X yaitu X kuadrat ditambah X dikali B yaitu BX, A dikali X yaitu AX, dan A kali B sama dengan AB. Sehingga diperoleh hasil perkalian aljabar dari X plus A dikali X plus B adalah X kuadrat ditambah BX ditambah AX ditambah AB. Contohnya, tentukan hasil dari X plus 5. Contohnya, tentukan hasil dari X plus 5 dikali 5X min 1. Maka, langkah yang dapat kita tempuh. Yang pertama, kita dapat mengalihkan X dikali 5X. Lalu ditambah X dikali negatif 1 ditambah 5 dikali 5X ditambah
5 dikali negatif 1. Lalu operasikan. X dikali 5X, kita peroleh 5X kuadrat, ditambah X dikali negatif 1, negatif X, ditambah 5 dikali 5X, yaitu 25X, dan 5 dikali negatif 1, yaitu negatif 5. Lalu sederhanakan. Diperoleh 5X kuadrat dikurangi X ditambah 25X dikurangi 5. Sehingga hasil perkalian aljabar dari X plus 5 dikali 5X min 1 adalah 5X kuadrat min X ditambah 25X. Karena di sini masih terdapat suku sejenis, maka kita dapat menyederhanakannya lagi menjadi 5X kuadrat ditambah 24X min 5. Sifat-sifat operasi hitung aljabar. Yang pertama, sifat komutatif, di mana A plus B sama dengan B plus A dan A kali C sama dengan B kali A. Yang kedua, sifat asosiatif, di mana A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Dan A kali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Sifat komutatif dan sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, sifat distributif, di mana A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Oke, demikian materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Bila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan, anak-anak. Terima kasih.